Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai chapter 19 tentang Accounting for Income Tax. Saya Salsabila Nuraili bersama dengan rekan saya Fani Amalia dan Indriani Atia Rahman. Next slide. Accounting for Income Tax. Perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak pendapatan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa hal, seringkali jumlah yang dilaporkan untuk hal berikut akan berbeda. Beban pajak penghasilan menurut IFRS dan pajak penghasilan terutang menurut otoritas pajak. Next slide. Di sini ada perbedaan antara financial statement dan tax return. Financial statement atau laporan keuangan, pada financial statement yang diatur dengan IFRS, pajak dikenakan berdasarkan pre-tax financial income atau yang biasa kita kenal dengan pendapatan atau laba sebelum pajak dan di-entry ke dalam akun income tax expense. Sedangkan pada tax return atau yang biasa kita kenal dengan SPT yang diatur dengan tax code, pajak dikenakan berdasarkan taxable income atau yang biasa disebut penghasilan kena pajak dan kemudian di-entry ke dalam akun income tax payable. Next slide. Ilustrasi, Chelsea Inc. melamporkan pendapatan sebesar $130.000 dan beban sebesar $60.000 di setiap 3 tahun pertama operasinya untuk tujuan perpajakan. Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di setiap tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2019, $150.000 pada tahun 2020, dan $140.000 pada tahun 2021. Apa efek pada akun yang melaporkan jumlah pendapatan yang berbeda untuk IFRS versus pajak? Next. Di sini ada perbedaan cara melaporkan menurut IFRS dan menurut pajak. Kalau menurut IFRS, revenues ini tadi sesuai dengan soalnya pada tahun 2019, 2020, dan 2021 sama, yaitu sebesar $130.000. Expense-nya juga sama, yaitu sebesar $60.000. Hal ini menjadi income tax expense dengan rate 40%, maka dengan 3 tahun 2019, 2020, dan 2021 mempunyai jumlah yang sama, yaitu sebesar $28.000. Kemudian pada pelaporan pajak, revenue setiap tahun ini berbeda. Sesuai dengan soal, pada tahun 2019 pendapatannya itu $100.000. Pada tahun 2020 pendapatannya sebesar $150.000, sedangkan pada tahun 2021 pendapatannya sebesar $140.000. Sedangkan untuk beban ketiga tahun ini sama semua, yaitu sebesar $60.000. Hal ini menyebabkan taxable income yang berbeda tiap tahunnya. Pada tahun 2019, taxable income-nya itu $40.000. Pada tahun 2020, taxable income-nya $90.000. Pada tahun 2021, taxable income-nya $80.000. Untuk income tax payable-nya pun berbeda tiap tahunnya. Pada tahun 2019, $16.000. Pada tahun 2020, yaitu sebesar $36.000. Pada tahun 2021, yaitu sebesar $32.000. Jadi di sini perbedaannya, kalau untuk pelaporan menurut IFRS itu pendapatannya diakui sesuai dengan yang diatur oleh IFRS, sedangkan untuk pendapatan dan expense pada pelaporan pajak yaitu yang berdasarkan peraturan dari otoritas pajak itu sendiri. Next slide. Buku versus perbedaan buku versus pajak. Di sini ada 3 tahun lanjutan yang tadi 2019, 2020, dan 2021. Di sini perbedaannya pada tahun 2019 sebesar 12.000, yaitu dengan income tax expense lebih besar dibanding income tax payable. Pada tahun 2020 perbedaannya sebesar 8.000, yaitu income tax payable-nya lebih besar daripada income tax expense. Sedangkan pada tahun 2021 perbedaannya itu 4.000, yaitu income tax payable lebih besar daripada income tax expense. Apakah perbedaan tersebut dicatat dalam laporan keuangan? Ya, untuk tahun 2019 perbedaan itu
Yang selisih sebesar 12.000 itu pengaruhnya adalah akun deferred tax liability meningkat menjadi $12.000. Sedangkan pada tahun 2020 berpengaruhnya pada akun deferred tax liability menurun menjadi 8.000. Menurun dikarenakan income tax payable-nya ini lebih besar dibanding income tax expense-nya. Pada tahun 2021, akun deferred tax liability-nya juga menurun menjadi 40.000. Next slide. Di sini kita ada financial reporting for 2019 untuk tahun 2019, di mana deferred tax liability dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi untuk akun deferred tax liability ini dilaporkan pada statement of financial position, yaitu pada kelompok akun liabilitas. Di sini kita bisa lihat bahwa deferred tax yaitu sebesar $12.000 pada tahun 2019, income tax payable sebesar $16.000 pada tahun 2019. Sedangkan untuk income tax expense ini kita laporkan pada income statement pada tahun 2019 yaitu sebesar $28.000. Next slide. Future taxable and deductible amounts. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau liabilitas dan jumlah atau tercatat atau buku yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Future taxable amounts. Deferred tax liability merupakan kenaikan hutang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun yang berjalan. Future deductible amounts. Deferred tax asset merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Jadi untuk arti future taxable amount ini sendiri adalah jumlah kena pajak di masa depan, sedangkan untuk future deductible amount ini yaitu jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Next slide. Next. Ilustrasi dari future taxable amounts and deferred tax. Dalam situasi Chelsea Inc., satu-satunya perbedaan antara basis buku dan basis pajak dari aset dan liabilitas terkait dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukaan. Chelsea Inc. melaporkan piutang sebesar $30.000 dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2019 yang berbasis IFRS. Namun, piutang tersebut memiliki dasar pajak nol. Jadi di sini kita bisa lihat pada 12 Desember 2019 kalau menurut buku yang berdasarkan IFRS, account receivable-nya dilaporkan sebesar $30.000. Sedangkan kalau menurut tax return atau otoritas pajak, account receivable pada 12 Desember 2019 itu tidak diakui, yaitu sebesar $0. Next slide. Next. Ilustrasi pembalikan perbedaan sementara Chelsea Inc. Di sini ada cumulative temporary difference pada tahun 2019 yaitu sebesar $30.000. Cumulative temporary difference ini terjadi saat taxable income atau penghasilan kena pajak lebih rendah dari pre-tax financial income atau laba sebelum pajak. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 terjadi future taxable amounts atau taxable income atau penghasilan kena pajak lebih tinggi dari pre-tax financial income. Di sini tahun 2020-nya itu 20.000, sedangkan 2021-nya 10.000. 20.000 dan 10.000-nya ini dapat diambil dari angka di tahun 2019 yang bertotal $30.000. Chelsea Inc. berasumsi bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan melaporkan pengumpulan $30.000 sebagai pendapatan kena pajak dalam pengembalian pajak di masa depan. Di masa depan di sini yaitu di tahun 2020 dan 2021. Chelsea Inc. melakukannya dengan mencatat deferred tax liability. Next. Deferred tax liability. Deferred tax liability merupakan kenaikan hutang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Di sini sebelumnya bahwa perbedaan
atau difference di tahun 2019 yaitu sebesar $12.000, tahun 2020 sebesar $8.000, dan tahun 2021 sebesar $4.000. Ilustrasi, karena ini adalah tahun pertama operasional Chelsea Inc., tidak ada kewajiban pajak tangguhan atau liability deferred tax di awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan untuk 2019 sebagai berikut. Next slide. Sini deferred tax liability pada akhir tahun 2019 yaitu sebesar $12.000. Deferred tax liability pada awal tahun 2019 diasumsikan 0, sehingga deferred tax expense di tahun 2019 berjumlah $12.000. Untuk current tax expense for 2019 atau income tax payable-nya sebesar $16.000. Jadi total income tax expense di tahun 2019 sebesar $28.000. Di sini ada perhitungannya di tahun 2019, 2020, dan 2021. Jadi income tax expense-nya itu sebesar $28.000. Chelsea membuat entry berikut pada akhir tahun 2019 untuk mencatat pajak penghasilan. Jurnalnya adalah income tax expense di debit sebesar $28.000, income tax payable di kredit sebesar $16.000, dan selisihnya kita taruh di akun deferred tax liability sebesar $12.000. Chelsea membuat entry berikut pada akhir tahun 2020 untuk mencatat pajak penghasilan. Income tax expense di debit sebesar $28.000, deferred tax liability di debit sebesar $8.000, income tax payable di kredit sebesar $36.000. Deferred tax liability sebesar $8.000 ini didapatkan dari selisih antara income tax payable dan income tax expense. Chelsea membuat entry berikut pada akhir tahun 2021 untuk mencatat pajak penghasilan. Income tax expense di debit sebesar $28.000, deferred tax liability di debit sebesar $40.000, income tax payable di kredit sebesar $32.000. Ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2021 mengurangi kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability sebesar $40.000. Akun deferred tax liability muncul sebagai berikut pada akhir tahun 2021. Next. Ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2021 mengurangi kewajiban pajak tangguhan sebesar $4.000. Akun deferred tax liability muncul sebagai berikut pada akhir tahun 2021. Jadi di sini ada akun buku besar dari deferred tax liability. Di debit ada $8.000 di tahun 2020, $4.000 di tahun 2021, kemudian di kredit di tahun 2019 ada sebesar $12.000. Untuk financial statement efeknya, di akhir tahun 2017, income tax payable-nya itu sebesar $16.000, deferred tax liability-nya sebesar $12.000. Di tahun 2018, income tax payable-nya sebesar $36.000, deferred tax liability-nya sebesar $4.000. Di tahun 2019, income tax payable-nya sebesar $32.000 dan deferred tax liability-nya 0. Jadi untuk financial statement efeknya ini di akhir tahun 2017, yaitu income before income tax-nya sebesar $70.000 dikurang income tax expense sebesar $28.000, maka net income-nya $42.000. Begitupun dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Next slide. Kemudian untuk income statement partialnya, untuk income before income tax-nya sebesar $70.000. Kemudian income tax expense-nya, current-nya sebesar $16.000, deferred sebesar $12.000, dijumlahkan menjadi $28.000. $70.000 dikurang $28.000, yaitu menjadi $42.000. Jadi, untuk akhir tahun net income-nya sebesar $42.000. Next slide. Ilustrasi, Starfleet Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2014 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar $55.000 pada tahun 2015, $60.000 pada tahun 2016, dan $75.000 pada tahun 2017. Pendapatan keuangan sebelum pajak Starfleet untuk tahun 2014 adalah $400.000, dan tarif pajak adalah 30% selama bertahun-tahun. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2018. Instruksi A. Hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terhutang untuk 2014. B.
Buatlah ya jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2014. Di sini perhitungannya. Jadi kita cari tahun 2014. Untuk financial income-nya yang menurut IFRS sebesar $400.000 sesuai dengan asumsi soal. Untuk temporary difference-nya sebesar $190.000. $190.000 ini didapatkan dari hasil $55.000 ditambah $60.000 ditambah $75.000 dari 3 tahun setelahnya. Karena kan di soalnya dibilang bahwa itu dilakukan pembalikan oleh pajak. Tuh, jadi financial income dikurangi dengan temporary difference, maka taxable income-nya menjadi $210.000. Kemudian tax rate-nya sebesar 30% sehingga income tax-nya menjadi $63.000 di tahun 2014. Untuk jurnalnya yaitu income tax expense debit sebesar $120.000. $120.000 ini didapatkan dari financial income-nya 400% dikali dengan tax rate-nya 30%, yaitu income tax expense-nya jadi dapat $120.000. Sedangkan income tax payable di kredit sebesar $63.000 dan deferred tax liability selisih dari $120.000 dikurang $63.000 menjadi $57.000 di kredit. Future deductible amounts and deferred tax. Selama 2019, Cunningham Inc. memperkirakan biaya garansi terkait penjualan oven microwave menjadi $500.000, dibayar merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan pembukuan pada 2019, Cunningham Inc. melaporkan biaya jaminan dan perkiraan kewajiban terkait untuk jaminan sebesar $500.000 dalam laporan keuangannya. Untuk tujuan pajak, pemotongan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayar. Jadi, untuk menurut per tax return di tahun 12 Desember 2019, estimasi garansinya ini diperhitungkan 0 karena belum diperbolehkan atau tidak diakui sampai estimasi itu dibayar. Sedangkan menurut buku perusahaan, estimasi liability for warranties-nya itu pada 12 Desember 2019 dicatat $500.000. Next slide. Di soal itu bilang bahwa warantinya itu bakalan dibayar sama rata di 2 tahun setelahnya. Yaitu di sini bisa kita lihat pada gambar di tahun 2020 dibayarkan $250.000, kemudian di tahun 2021 juga dibayarkan $250.000. Ketika Cunningham Inc. membayar warranty liability, ia melaporkan biaya atau jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Cunningham Inc. ini melaporkan manfaat pajak masa depan ini pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2019 sebagai deferred tax asset. Next slide. Deferred tax asset merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Ilustrasi, Han Company memiliki pendapatan sebesar $900.000 untuk tahun 2019 dan 2020. Ia juga memiliki biaya operasional sebesar $400.000 untuk masing-masing tahun ini. Selain itu, Han mengalami kerugian dan kewajiban terkait sebesar $50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena proses pengadilan yang menunggu keputusan. Han tidak dapat memotong jumlah ini untuk tujuan pajak sampai membayar kewajiban yang diharapkan pada tahun 2020. Akibatnya jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2020 ketika Han menyelesaikan kewajiban tersebut, menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Ilustrasi berikut ini menunjukkan IFRS dan pelaporan pajak selama 2 tahun. Di sini kita lihat bahwa menurut laporan IFRS, income tax expense-nya itu sebesar 2019. Income tax expense pada tahun 2019 itu sebesar $180.000. $180.000 ini didapatkan dari 40% dikali 450. Sedangkan pada tahun 2020 income tax expense-nya ini sebesar $200.000. Sementara dalam laporan pajak itu pada tahun 2019 income tax payable-nya sebesar $200.000. Dan untuk tahun 2020 income tax payable-nya sebesar $180.000. Perbedaan ini dikarenakan kalau menurut IFRS itu pengakuan kerugiannya itu langsung diakui di tahun 2019. Yaitu nih di tahun 2019 bisa kita lihat litigation loss-nya itu langsung dikurangi sebesar $50.000. Sementara untuk tax reporting litigation loss-nya itu bukan diakui di tahun 2019 tapi diakui di tahun 2020.
sesuai asumsi soal bahwa tax reporting ini, pengakuan kerugian ini dicatat ketika sudah mendapat keputusan dari pengadilan pajak. Next slide. Ilustrasi, Han mencatat aset pajak tanggungan sebesar $20.000 pada akhir 2019 karena mewakili pajak yang akan disimpan di periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun 2019. Di sini bisa kita lihat bahwa deferred tax asset pada akhir tahun 2019 sebesar 20.000 dengan tax rate-nya 40%. Han juga dapat menghitungkan aset pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Future deductible amounts-nya ini di masa depan $50.000, tax rate-nya masih sama 40%, maka deferred tax asset di akhir tahun 2019 sebesar $20.000. Next slide. Asumsikan bahwa 2019 adalah tahun pertama operasi Han Company dan pajak penghasilan terhutang adalah $200.000. Hitung beban pajak penghasilan. Deferred tax asset pada akhir tahun 2019 sebesar $20.000. Deferred tax asset pada awal tahun 2019 dianggap 0. Deferred tax expense di tahun 2019 yaitu sebesar $20.000 atau benefit. Current tax expense pada tahun 2019 atau income tax payable-nya sebesar $200.000. Sehingga total dari income tax expense di tahun 2019 menjadi $180.000. Siapkan jurnal pada akhir 2019 untuk mencatat pajak penghasilan. Jadi jurnalnya, income tax expense di debit sebesar $180.000, deferred tax asset di debit sebesar $20.000, dan income tax payable di kredit sebesar $200.000. Perhitungan beban pajak penghasilan tahun 2020. Di sini untuk total income tax expense-nya itu di tahun 2020 sebesar $200.000, sehingga jurnalnya income tax expense di debit sebesar $200.000, deferred tax asset di kredit sebesar $20.000, income tax payable di kredit sebesar $180.000. Untuk perhitungannya itu masih sama seperti perhitungan beban pajak penghasilan di tahun 2019. Next slide. Di sini kita ada financial statement efeknya. Di akhir tahun 2019 kan income tax payable-nya $200.000, deferred tax asetnya $20.000. Sedangkan di tahun 2020 income tax payable-nya $180.000 dan deferred tax asetnya 0. Jadi untuk income statement di akhir tahun 2019 di sini revenue-nya sebesar $900.000, expense-nya sebesar $400.000, litigation loss-nya sebesar $50.000 sehingga income before income tax-nya sebesar $450.000. Income tax expense current-nya sebesar $200.000, sedangkan income tax expense deferred-nya atau tanggungannya sebesar $20.000. Sehingga income tax expense di tahun 2019 itu menjadi $180.000. $450.000 dikurang $180.000 menghasilkan net income sebesar $270.000. Next slide. Columbia Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2018 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah yang dapat diurungkan sebesar $50.000 pada tahun 2019, $65.000 pada tahun 2020, dan $40.000 pada tahun 2021. Pendapatan keuangan sebelum pajak Columbia untuk tahun 2018 adalah $200.000 dan tarif pajak sebesar 34% untuk sepanjang tahun. Tidak ada pajak tanggungan di awal tahun 2018. Columbia berharap dapat menguntungkan di masa depan. Instruksi: A. Hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang untuk 2018. B. Buat layout jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tanggungan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2018. Next slide. Di sini perhitungannya sama seperti sebelumnya. Di tahun 2018 ini financial income menurut IFRS-nya itu kan sebesar $200.000, sedangkan temporary difference-nya sebesar $155.000. $155.000 ini adalah penjumlahan dari $50.000 di tahun 2019, 2020 di tahun $65.000, $65.000, dan di tahun 2021 sebesar $40.000. Maka jumlah pembaliknya atau temporary difference-nya itu sebesar $155.000. Taxable income di tahun 2018 menjadi $355.000, kemudian income tax-nya itu 34% dari $355.000 menjadi $120.700.
Itu. Jadi untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 income tax-nya itu di tahun 2019 17.000, di tahun 2020 22.100 dan di tahun 2021 13.600. Maka jurnalnya income tax expense sebesar 68.000, deferred tax asset sebesar 52.700, income tax payable-nya sebesar 120.700. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fani Amalia. Untuk selanjutnya adalah deferred tax asset non-recognized atau aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar tidak akan merealisasikan sebagian atau seluruh aset tangguhannya. Untuk kemungkinan berarti tingkat kemungkinannya itu setidaknya 50% ataupun lebih. Next slide, please. Sebagai contoh, Callaway Corporation memiliki akun aset pajak tangguhan dengan saldo 150.000 pada akhir 2018 karena perbedaan temporer kumulatif tunggal sebesar 375.000 pada akhir 2019. Perbedaan temporer yang sama ini telah meningkat menjadi jumlah kumulatif 500.000. Penghasilan kena pajak untuk 2019 adalah 850.000. Tarif pajak 40% untuk semua tahun. Instruksinya dengan asumsi bahwa terdapat kemungkinan 30.000 dari aset pajak tangguhan tidak akan terrealisasi. Maka buatlah jurnal pada akhir tahun 2019 untuk mengakui probabilitas ini. Maka income-nya di tahun 2008, income sesuai financial income IFRS di 2018 itu 0, adanya di 2019 sebesar 725.000. Dan temporary difference-nya di 2018 375.000, di 2019 125.000, dan 2020 itu totalnya yaitu 500.000. Maka taxable income-nya sebesar 2018 375, 2019 850, 2020 itu minus 500.000. Maka untuk tax rate-nya kan sesuai dengan soal given dari soal 40%. Maka income tax-nya 2018 150, 2019 340, dan 2020 200.000 dari taxable income dikali dengan tax rate-nya. Maka untuk jurnalnya yaitu income tax expense sebesar 290.000 pada debit, deferred tax asset 50.000 pada debit, dan untuk kreditnya income tax payable sebesar 340.000. Dan income tax expense sebesar 30.000 dan deferred tax assetnya 30.000. Untuk mencari income statement presentation, formulanya itu untuk mencari formula income tax expense yaitu pajak pendapatan hutang atau dapat dikembalikan ditambah atau mengurangi dengan perubahan pajak pendapatan tangguhan, maka dihasilkan total beban atau manfaat pajak pendapatan. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan pada operasi yang dilanjutkan. Contohnya itu dari Chelsea yang tadi yang dijelaskan oleh Selsa. Maka income statement-nya untuk 2019 revenue-nya itu 130.000 given dari soal yang Chelsea, expense-nya juga 60.000 given dari soal. Maka untuk income before income tax-nya sebesar 70.000. Dan tadi udah dihitung di slide sebelumnya income tax expense yang current itu 16.000, deferred-nya 12.000, maka total untuk income tax expense-nya 28.000. Maka net income-nya sebesar 70.000 dikurang 28.000 yaitu 42.000. Next slide. Untuk ini kan ada dua perbedaan spesifik untuk pelaporan pajak. Perbedaan spesifik yang pertama itu ada temporary difference. Perbedaan temporer kena pajak yaitu kewajiban pajak tangguhan. Dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah aset pajak tangguhannya. Next slide.
Nah, untuk perbedaan spesifik dari yang temporer itu ada pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Suatu aset, misalnya piutang ataupun investasi, dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset tersebut dipulihkan. Contohnya yang pertama, penjualan dicatat dengan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan angsuran tunai untuk tujuan perpajakan. Yang kedua, kontrak dicatat dengan metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya atau metode laba nol untuk tujuan perpajakan. Yang ketiga, investasi dicatat dengan metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode biaya untuk tujuan perpajakan. Yang keempat, keuntungan konversi aset non-moneter yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Yang kelima, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Next slide, please. Untuk ini, spesifik yang kedua yaitu atas beban atau kerugian dapat dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Liabilitas atau kontra aset dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangi di tahun-tahun mendatang ketika liabilitas tersebut diselesaikan. Contohnya itu yang pertama, kewajiban garansi produk. Yang kedua, taksiran kewajiban terkait dengan operasi atau restrukturisasi yang dihentikan. Yang ketiga, akrual litigasi. Yang keempat, beban piutang tak tertagih yang diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan dengan metode penghapusan langsung yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Yang kelima, beban kompensasi berbasis saham. Dan yang terakhir, kerugian yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk juga penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Next slide. Dan kalau yang ini, pendapatan atau keuntungan dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam pendapatan keuangan, masih yang spesifik yang temporer. Kewajiban dapat diakui atas pembayaran uang muka barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan perpajakan, uang muka termasuk dalam pendapatan kena pajak setelah menerima uang tunai. Pengorbanan di masa depan untuk menyediakan barang atau jasa, atau pengembalian dana di masa mendatang kepada mereka yang membatalkan pesanannya. Yang menyelesaikan kewajiban akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangi di tahun-tahun mendatang. Yaitu contohnya yang pertama, langganan diterima di muka. Yang kedua, tanda terima sewa di muka. Yang ketiga, penjualan dan sewa balik untuk tujuan pelaporan keuangan atau penangguhan pendapatan, tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan perpajakan. Dan yang terakhir, kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka. Next slide. Kalau ini, beban atau kerugian dapat dikurangkan sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Biaya suatu aset mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pengeluarannya untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada pemulihan masa depan dari jumlah aset untuk pelaporan keuangan melalui penggunaan ataupun penjualannya akan melebihi basis pajak yang tersisa dari aset dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contohnya itu properti yang dapat didepresiasi, sumber daya yang dapat habis, dan juga benda tak terwujud. Yang kedua, pendanaan pensiun yang dapat dikurangi melebihi biaya. Biaya dibayar di muka yang dipotong dari pengembalian pajak dalam periode pembayaran. Dan yang terakhir, biaya pengembangan yang dipotong dari pengembalian pajak dalam periode pembayaran. Next slide. Aspek asal dan balik dari perbedaan sementaranya itu, perbedaan temporer yang berasal adalah perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau liabilitas. Membalikan perbedaan terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghilangkan pengaruh pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Selanjutnya adalah perbedaan spesifik dari perbedaan permanen. Hasil dari item itu, yang pertama masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak, tetapi tidak pernah menjadi pendapatan kena pajak, atau masuk ke dalam pendapatan kena pajak, tapi tidak pernah menjadi pendapatan keuangan sebelum pajak. Yang kedua, hanya mempengaruhi periode terjadinya.
Yang ketiga, tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan di masa depan. Dan yang terakhir, tidak ada konsekuensi pajak tangguhan yang harus diakui. Next slide. Untuk item diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi tidak untuk tujuan perpajakan. Contohnya itu bunga diterima atas beberapa jenis kewajiban pemerintah. Yang kedua, beban yang timbul untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Yang ketiga, denda dan biaya akibat pelanggaran hukum. Dan yang terakhir, sumbangan amal diakui sebagai biaya, tetapi terkadang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Untuk permanent difference yang kedua, item diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya presentasi penipisan, sumber daya alam yang melebihi biayanya, dan yang kedua pemotongan dividen yang diterima dari perusahaan lain. Terkadang dianggap bebas pajak. Next slide. Untuk lebih spesifiknya, lakukan hasil berikut, yaitu jumlah pengurangan masa depan itu sama dengan aset pajak tangguhan. Jumlah kena pajak masa depan sama dengan kewajiban pajak tangguhan. Yang pertama, ilustrasinya sistem penyusutan dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, seorang tuan tanah mengumpulkan sejumlah uang sewa di muka. Sewa yang diterima dikenakan pajak pada periode saat diterima. Yang ketiga, beban-beban timbul untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Yang keempat, biaya jaminan dan jaminan diestimasi dan diakrualkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kelima, penjualan angsuran investasi dicatat dengan metode akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan perpajakan. Yang keenam, bunga diterima atas investasi dalam kewajiban pemerintah bebas pajak. Jadi ini contoh-contoh dari spesifik perbedaan permanennya. Next slide. Jadi kalau untuk future taxable amount masuknya ke liability. Untuk future taxable amount masuknya ke liability, future deductible amount masuknya ke aset. Next slide. Sebagai contoh, Hafasi melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 80.000 untuk 2019. Hal-hal berikut ini menyebabkan pendapatan kena pajak berbeda dari pendapatan keuangan sebelum pajak. Yang pertama itu depresiasi pada pengembalian pajak lebih besar dari depresiasi pada laporan laba rugi sebesar 16.000. Yang kedua, ada sewa yang dikumpulkan pada pengembalian pajak lebih besar dari sewa yang diperoleh di laporan laba rugi sebesar 27.000. Yang ketiga, denda untuk polusi muncul sebagai biaya sebesar 11.000 pada laporan laba rugi. Tarif pajak Hafasi adalah 30% untuk semua tahunnya, dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan pendapatan kena pajak di semua tahun mendatang. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Next slide. Jadi untuk income-nya kan tadi sebesar 80.000 dan ada depresiasi dari soal jadi mengurangi yaitu 16.000. Dan untuk sewanya sebesar 27.000. Maka untuk finance permanennya sebesar 11.000 dan dijumlahin untuk taxable income-nya sebesar 102.000 pada 2019. Untuk tax rate-nya itu kan sesuai dengan soal 30% ya. Jadi income tax di 2019 sebesar 30.600 dan untuk deferred asset-nya 27.000 dari soal yang dia beban sewa 27.000 dan deferred liability sebesar 16.000 dari depresiasi. Jadi jurnalnya income tax expense itu dari pengurangan 30.600 dikurangi deferred liabilities dan dikurangi deferred asset yaitu sebesar 27.300. Untuk deferred tax assetnya hasil dari deferred asset yaitu 8.100 dan untuk kreditnya deferred tax liability 4.800 dihasilkan dari deferred liability. Income tax payable-nya 30.600 yaitu dari income tax di tahun 2019. Next slide. Selanjutnya adalah tax rate consideration.
future tax rate, perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang menjadi efektif untuk tahun-tahun mendatang tertentu ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus melakukan tarif saat ini atau tarif yang berlaku. Next slide. Sebagai contoh, uang grup pada akhir tahun 2019 memiliki selisih temporer kumulatif berikut, yaitu sebesar 300.000. Hitungannya itu seperti pada tabel. Jadi di book basis of depreciable assetnya sebesar 1 juta, tapi ada tax basis of depreciable asset sebesar 700.000. Jadi ada perbedaan selisih yaitu sebesar 300.000. Asumsikan bahwa 300.000 akan berbalik dan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dengan tarif pajak yang berlaku ditampilkan. Jadi tarif pajaknya itu berdasarkan tahunnya. 2017, 2018 itu 40%, 2019 35%, 2020 30%, 2020 dan 2021 itu sebesar 30%. Maka deferred tax liability-nya itu beda-beda tergantung pada rate pajak pada tahun itu. Next slide. Jadi total kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2016 adalah 108.000. Itu dari yang tabel di atas. Uang hanya dapat menggunakan tarif pajak selain tarif saat ini ketika tarif pajak masa depan telah diberlakukan. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus menggunakan tarif saat ini. Next slide. Untuk revision of future tax rates. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan selama periode perubahan. Next slide. Sebagai contoh dari revisi of future tax rates, yaitu asumsikan pada 10 Desember 2018, sebuah undang-undang pajak penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak yang sebelumnya 40% menjadi 35%, berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Jika Hostel Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada awal tahun 2018 terkait dengan 3 juta kelebihan penyusutan pajak, maka ia memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo 1.200.000, yaitu dari 3 juta kelebihannya dikali 40% yang berlaku tarif pajaknya pada 1 Januari 2018. Jika jumlah kena pajak terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan untuk terjadi secara merata pada tahun 2019, 20, dan 21, kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2018 adalah 1.100.000. Ini ada tabelnya sesuai dengan soalnya. Maka oleh karena itu mengakui penurunan sebesar 100.000. Kan tadinya kan perhitungannya kan 1.200.000, tapi dia bayar akhirnya 1.100.000, maka selisih 100.000. Pada akhir tahun 2018 dalam kewajiban pajak tangguhan yaitu sebagai berikut. Dari deferred tax liability 2019 400.000, 2020 350.000, dan 2021 350.000. Hasilnya kan 1.100.000, maka ada selisih 100.000 dari yang sebelumnya. Next slide. Maka untuk jurnalnya deferred tax liability 100.000 pada income tax expense sebesar 100.000. Untuk accounting for net operating loss atau nol, biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya, atau loss carryback and loss carry forward. Next slide. Untuk loss carryback itu mundur 2 tahun dan maju 20 tahun. Kerugian harus diterapkan pada tahun paling awal terlebih dahulu. Jadi contohnya itu kayak pada tabel, jadi mundur 2 tahun, 2017-2018 yaitu loss carryback, dan maju 20 tahun yaitu dari 2020 sampai 2039. Itu loss carry forward. Untuk loss carry forward kan yang 20
20 tahun ke depan untuk mungkin memilih untuk melupakan carry back kerugian dan kerugian carry forward itu 20 tahun. Next slide. Sebagai contoh untuk loss carry back itu growth tidak memiliki perbedaan temporer atau permanen. Growth mengalami yang berikut ini. Itu pada soalnya bisa dilihat di PPT. Dan pada tahun 2018, Growth mengalami kerugian operasional besi yang diputuskan untuk dibawa kembali. Next slide. Jadi dibuatnya itu untuk mencari refund-nya berapa, itu dari soal, jadi taxable income yang loss-nya sebesar 2015 kan dari soal 50.000, 2016 100.000, 2017 200.000, maka total semua kerugiannya 500.000. Dan untuk rate-nya itu tergantung pada di tahun berjalan pada soal. Maka income tax-nya sebesar 17.500 pada 2015, 30.000 pada 2016, dan 80.000 pada 2017. Dan taxable income carryback juga yang tadi pada soal dikali rate pada tahun itu. Maka untuk mencari refund-nya ada di next slide. Ya, next slide. Jadi ketahuan refund-nya itu sebesar 30.000 dan 80.000. Maka untuk jurnalnya pada 2018 adalah income tax refund receivable sebesar 110.000 yang dihasilkan dari 30.000 ditambah 80.000 dan benefit due to loss carryback atau income tax expense-nya sebesar 110.000. Jadi dia kelebihan. Maka untuk income statement pada 2018 yang dihasilkan Growth adalah operating loss before income tax sebesar 500.000. Jadi dia kan ditotalin di 2018 kerugiannya 500.000 dan dari income tax benefit ada benefitnya yaitu sebesar 110.000 yang perhitungan tadi. Jadi untuk total loss pada Growth yaitu sebesar 390.000. Next slide please. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Indriani. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang loss carry forward example. Di PPT-nya ada net operating loss schedule yaitu taxable income untuk tahun 2015 50.000, 2016 100.000, 2017 200.000 dan 2018 minus 500.000. Carryback-nya di 2016 udah ada minus 100.000, di 2017 udah ada minus 200.000. Sementara di tahun 2018 ada 300.000. Taxable income-nya 2015 kita dapat 50.000, sementara 2016 dan 2017 kita nggak dapat apa-apa karena impas sama carryback-nya. Terus untuk tahun 2018 kita dapat minus 200.000. Rate-nya masing-masing itu di 2015 ada 35%, 2016 30%, 2017 40%, dan 2018 40%. Maka income tax revise-nya adalah 17.500 untuk tahun 2016 dan 2017 dan minus 80.000 untuk tahun 2018. Growth Incorporate mencatat dampak pajak dari loss carry forward sebesar $80.000 persen. Entry jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Di debit ada deferred tax asset sebesar $80.000, di kredit ada benefit due to loss carry forward income tax expense sebesar $80.000. Dua akun yang dikreditkan tersebut adalah kontra akun dari income tax expense. Yang disajikan pada Growth pada laporan laba rugi 2018 adalah sebagai berikut.
PPT ada income statement partial untuk tahun 2018-nya. Operating loss before income tax-nya kita punya minus $500.000, dan income tax benefit yang terdiri dari benefit due to loss carryback sebesar $110.000 dan benefit due to loss carry forward sebesar $80.000. Jadi jumlahnya $190.000. Lalu kita kurang operating loss before income tax-nya sebesar minus $500.000 dikurang income tax benefit sebesar $190.000, jadi kita masih loss sebesar $310.000. Untuk tahun 2019, asumsikan bahwa operational growth incorporate kembali mendapatkan untung dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar $250.000 sebelum penyesuaian untuk NOL carry forward dan dikenakan tarif pajak 40%. Di sini kita punya NOL schedule-nya itu tahun 2018 taxable income-nya sebesar minus $500.000 dan 2019 sebesar $250.000. Untuk carryback-nya tahun 2018 kita punya $300.000, sementara di 2019 kita punyanya carry forward sebesar $200.000. Taxable income-nya untuk 2018 minus $200.000 karena masih kurang untuk menutupin carryback-nya. Terus di tahun 2019 kita punya $50.000. Sama-sama 40%, lalu income tax revise-nya di 2018 kita punya minus $80.000 dan di 2019 kita punya $20.000. Kita mencatat income taxes pada tahun 2019 sebagai berikut. Di debit ada income tax expense sebesar $100.000 pada dikredit deferred assets sebesar $80.000 dan dikredit lagi ada income tax payable sebesar $20.000. Laporan laba rugi tahun 2019 tidak melaporkan pengaruh pajak baik dari loss carryback atau loss carry forward. Karena Grow telah melaporkan keduanya sebelumnya. Ini ada income statement partial for 2019, di situ dilaporkan income before income tax-nya sebesar $250.000 dari keuntungan yang kita dapat tadi, income tax expense yang terdiri dari income tax expense current sebesar $20.000 dan tangguhannya itu deferred-nya sebesar $80.000 dijumlahkan jadi $100.000, jadi net income yang kita punya itu $150.000 dari $250.000 dikurang $100.000. Selanjutnya itu carry forward non-recognition. Asumsikan bahwa Growth tidak akan mewujudkan seluruh penerusan NOL di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi ini, Growth tidak mengakui aset pajak tangguhan untuk loss carry forward, karena kemungkinan besar tidak akan merealisasikan carry forward tersebut. Growth membuat entry jurnal berikut pada tahun 2018. Di debit ada income tax refund receivable sebesar $110.000 pada kreditnya benefit due to loss carryback income tax expense sebesar $110.000. Tampilan income statement Growth pada tahun 2018 kalau misalkan carry forward-nya tidak dicatat. Operating loss before income taxes-nya sebesar minus $500.000. Income tax benefit yang terdiri dari benefit due to loss carryback sebesar $110.000, maka kita punya net loss sebesar minus $390.000. Pada tahun 2019, dengan asumsi bahwa Growth memiliki pendapatan kena pajak sebesar $250.000 sebelum mempertimbangkan carry forward yang dikenakan tarif pajak 40%, Growth mengakui aset pajak tangguhan. Growth mencatat entry sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengakui deferred assets dan loss carry forward sebesar di debit ada deferred tax asset sebesar $80.000 pada kreditnya benefit due to loss carry forward sebesar $80.000. Selanjutnya kita mencatat current dan deferred income taxes-nya. Di debit ada income tax expense sebesar $100.000, ada di kredit deferred tax asset sebesar $80.000, di kredit lagi ada income taxes payable sebesar $20.000.
dengan asumsi bahwa Growth memperoleh pendapatan untuk 2019 dari operasi yang dilanjutkan. Growth membuat laporan laba rugi sebagai berikut. Kita punya di PPT ada income statement partial for 2019-nya, income before income taxes sebesar $250.000. Ini masih keuntungan yang kita dapat dari laporan-laporan sebelumnya. Terus income tax-nya terdiri dari current income tax expense sebesar $20.000, terus tangguhannya itu deferrednya sebesar $80.000, lalu dikurangi dengan benefit due to loss carry forward sebesar $80.000. Jadi income tax expense yang kita dapat itu $20.000, maka net income-nya kita tinggal kurang $250.000 dikurang $20.000. Jadi hasilnya $230.000. Selanjutnya non-recognition revisited. Apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung apakah dia pendapatan kena pajak yang cukup atau akan ada dalam periode carry forward yang tersedia berdasarkan undang-undang pajakan. Taxable income source-nya yang A, apakah perusahaan memiliki perbedaan temporer kena pajak yang cukup terkait dengan otoritas pajak yang sama, yang akan menghasilkan jumlah kena pajak yang dapat digunakan untuk memanfaatkan kerugian pajak yang belum dikompensasi atau kredit pajak yang belum digunakan sebelum berakhir. Yang kedua, apakah besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh laba kena pajak sebelum rugi kena pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan habis masa berlakunya. Yang ketiga, apakah rugi pajak yang belum dikompensasi diakibatkan oleh penyebab yang dapat diidentifikasi, yang kemungkinan tidak akan terulang kembali. Dan yang terakhir, apakah peluang perencanaan pajak tersedia bagi perusahaan yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode di mana rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak yang belum digunakan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya kita ada financial statement presentation. Di sini kita bahas income statement. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak pendapatan untuk yang pertama melanjutkan operasional, yang kedua menghentikan operasional, yang ketiga pendapatan komprehensif lainnya, dan yang terakhir penyesuaian periode sebelumnya. Komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dapat meliputi yang pertama beban atau manfaat pajak saat ini, kedua penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini periode lalu. Yang ketiga, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan asal mula dan pemulihan perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang terakhir, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang belum diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Selanjutnya kita bahas tax reconciliation. Perusahaan menyediakan yang pertama tax rekonsiliasi numerik antara beban pajak atau manfaat dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku dihitung, atau yang kedua rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. IESB percaya bahwa asset liability method atau kadang-kadang disebut sebagai liability approach adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Basic principles-nya yang pertama ada liabilitas atau aset pajak kini diakui atas taksiran pajak yang terhutang atau dapat dikembalikan atas pengembalian pajak tahun berjalan. Yang kedua, liabilitas atau aset pajak tangguhan diakui untuk estimasi dampak pajak masa depan yang akan diatribusikan pada perbedaan temporer dan akumulasi. Yang ketiga, pengukuran kewajiban dan aset pajak kini dan tangguhan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Efek dari perubahan masa depan dalam undang-undang atau tarif pajak tidak diantisipasi. Yang keempat, pengukuran aset pajak tangguhan dikurangi jika perlu dengan jumlah manfaat pajak yang didasarkan bukti yang tersedia
tidak diharapkan untuk direalisasikan. Selanjutnya ini ada identify types and amount of existing temporary. Ini step-stepnya untuk kita menilai pajak itu tangguhan atau gimana. Yang pertama itu kita harus identifikasi jumlah dari temporary, perbedaan temporer yang udah ada dan carry forward-nya. Terus kita nilai deferred tax asset untuk deductible for temporary difference and less carry forward-nya. Kita menggunakan tax rate-nya. Terus jangan dicatat sebagai bagian dari deferred tax asset jika misalnya itu bakal direalisasikan. Terus di sebelah kanan ada penilaian deferred tax liability for taxable temporary difference. Kita menilainya pakai tax rate-nya juga. Nanti di statement of financial position-nya kita melaporkannya pada net non-current amount. Terus di income statement-nya kita report current tax expense atau benefit, deferred tax expense atau benefit, dan total income tax expense atau benefit. Selanjutnya kita bahas Appendix 19A, Comprehensive Example of Inter-Period Tax Allocation. Fiscal year-nya 2018, kita di sini punya contoh soal yaitu Akai Ltd yang mulai beroperasi pada awal 2018 memproduksi berbagai produk berdasarkan kontrak. Setiap kontrak menghasilkan pendapatan 80.000 yen, jumlahnya ribuan. Beberapa kontrak Akai memiliki ketentuan agar pelanggan membayar secara angsuran. Berdasarkan kontrak ini, Akai mengumpulkan 1/5 dari pendapatan kontrak di masing-masing 4 tahun berikutnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, perusahaan mengakui pendapatan pada tahun penyelesaian atau accrual basis. Untuk tujuan perpajakan, Akai mengakui pendapatan pada tahun penerimaan kas atau installment basis. Selanjutnya, informasi terkait untuk Akai 2018. Yang pertama, pada tahun 2018, perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan pelanggan membayar secara angsuran. Akai mengakui pendapatan terkait sebesar 560.000 yen untuk tujuan pelaporan keuangan. Akai melaporkan hanya 112.000 yen dari pendapatan pada penjualan angsuran pada pengembalian pajak 2018. Perusahaan mengharapkan penagihan piutang terkait di masa mendatang yang akan menghasilkan jumlah kena pajak 112.000 yen di masing-masing 4 tahun ke depan. Di sini masih informasi terkaitnya. Yang kedua ada pada awal 2018, Akai membeli aset yang dapat disusutkan dengan biaya 540.000 yen. Untuk tujuan pelaporan keuangan, Akai mendepresiasi aset tersebut dengan menggunakan metode garis lurus selama 6 tahun masa kerja. Jadwal penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan disajikan sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat itu kalau misalkan untuk tujuan pelaporan keuangan dari tahun 2018 sampai 2023 sama sebesar 90.000 yen karena mereka memakai garis lurus. Sementara untuk tujuan pelaporan perpajakan di tahun 2018 kita punya 108.000 yen. Itu jadi menghasilkan perbedaan 18.000 yen terhadap pelaporan untuk tujuan laporan keuangan. Di 2019 kita pelaporan untuk pajaknya memiliki 172.800. Itu nanti bakal beda 82.800 untuk dari laporan untuk pelaporan keuangan. 2020 untuk pelaporan pajak kita punya 103.680 yen. Itu nanti bakal beda 13.680 yen dari financial reporting purpose-nya. Tahun 2021 kita punya 62.208 untuk tax purpose. Jadi bakal beda 27.792 dari financial reporting purpose. Yang tahun 2022 kita masih punya sama 62.208. Jadi perbedaannya juga masih sama 27.792. 2023 kita punya 31.104. Nanti bedanya
bakal jadi 58.896 ke financial reporting purpose-nya. Perbedaan selanjutnya yaitu yang ketiga, perusahaan menjamin produknya selama 2 tahun sejak tanggal penyelesaian kontrak. Selama tahun 2018, kewajiban jaminan produk yang diperoleh untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 200.000 yen, dan jumlah yang dibayarkan untuk pemenuhan kewajiban jaminan adalah 44.000 yen. Akai mengharapkan untuk menyelesaikan sisa 156.000 yen, dengan pengeluaran 56.000 yen pada tahun 2019 dan 100.000 yen pada tahun 2020. Yang keempat, pada tahun 2018, pendapatan bunga obligasi pemerintah tidak kena pajak adalah 28.000 yen. Yang kelima, selama tahun 2018, non-deductible fines dan penalties sebesar 26.000 yen telah dibayarkan. Keenam, pendapatan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2018 sejumlah 412.000 yen. Yang ketujuh, tarif pajak yang diberlakukan sebelum akhir tahun 2018 adalah untuk tahun 2018 50% dan 2019 serta tahun-tahun berikutnya 40%. Ya, nomor 8, periode akuntansi adalah tahun kalender, dan yang terakhir, perusahaan diharapkan memiliki penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, perhitungan untuk taxable income and income taxes payable 2018. Langkah pertama adalah menentukan pajak penghasilan Akai terutang untuk tahun 2018 dengan menghitung penghasilan kena pajaknya. Di sini pre-tax financial income for 2018-nya kita dapat tadi given dari soal 412.000 yen. Terus kita punya permanent difference-nya itu terdiri dari non-taxable revenue, itu berasal dari governmental bond interest yang tadi beli obligasi sebesar 28.000 minus. Terus yang kedua, non-deductible expenses sebesar fines and penalties, itu tadi yang kita bayar penalti itu sebesar 26.000. Sementara temporary difference-nya ada excess contract income per books itu sebesar minus 448.000 yang diambil dari 560.000 yen dikurang 112.000 yen. Yang kedua ada excess depreciation per tax sebesar 18.000 minus itu diambil dari 108.000 dikurang 90.000. Yang ketiga ada excess warranty expense per books itu sebesar 156.000. Itu diambil dari 200.000 yen dikurang 44.000 yen. Maka kita dapat taxable income for 2018-nya ada 100.000 yen. Akai menghitung income tax payable atas penghasilan kena pajak sebesar 100.000 yen sebagai berikut. Taxable income for 2018 tadi kita dapat 100.000 yen, lalu tax rate-nya pada tahun tersebut adalah 50%. Maka income tax payable untuk tahun 2018-nya itu sebesar 50.000 yen. Terus ini perhitungan untuk sampai kita tahun 2023. Untuk installment sales-nya di 2019 kita punya 112.000 yen, sampai 2022 kita punya 112.000 yen, sesuai kontrak tadi cuma 4 tahun. Untuk depresiasinya kita punya 82.800 di tahun 2019, 13.680 di tahun 2020, 27.792 di tahun 2021, 27.792 lagi di tahun 2022, dan 58.896 di tahun 2023. Warranty cost-nya kita punya 56.000 di tahun 2019 dan 100.000 di tahun 2020. Maka totalnya untuk installment sales-nya dari tahun 2019 sampai 2023 kita punya 448.000 yen. Depresiasinya kita punya 18.000 yen dari tahun 2019 sampai 2023. Warranty cost-nya dari 2019 sampai 2023 kita punya minus 156.000 yen. Untuk temporary difference-nya kita ambil dari installment sales-nya. Itu ada 448.000 yen, 448.000 yen
dikali 40 dengan tax rate-nya 40%. Lalu dia masuk ke deferred tax yang bagian liability sebesar 179.200. Untuk depresiasinya kita punya 18.000 dengan tax rate 40%. Maka dia masuk juga ke deferred tax yang bagian liability sebesar 7.200. Untuk warranty cost-nya minus 156.000 dengan tax rate 40%, dia masuk ke deferred tax yang bagian aset sebesar 62.400. Jadi totalnya 186.400. Karena tax rate-nya ini cuma satu, itu 40%, jadi kita bisa ngitungnya 310.000 yang total dari future taxable deductible amounts-nya dikali 40% atau 62.000 minus 62.400 yang deferred tax aset ditambah sama deferred tax liability yang 186.400. Nanti hasilnya mereka sama-sama 124.000. Selanjutnya itu perhitungan beban atau manfaat pajak tangguhan 2018. Deferred tax asset at the end of 2018 itu sebesar 62.400 yen, terus deferred tax at beginning of 2018 itu 0. Maka deferred tax expenses atau benefitnya itu sebesar 62.400 minus. Terus selanjutnya deferred tax liability at the end of 2018 sebesar 186.400. Deferred tax liability at the beginning of 2018 sebesar 0. Deferred tax expense atau benefitnya jadi 186.400. Lalu deferred tax deferred tax expense or benefit sebesar 62.400 ditambah dengan deferred tax expense benefit sebesar 186.400, maka kita dapat net deferred tax expense for 2018-nya ada 124.000 yen. Lalu perhitungan total beban pajak penghasilan tahun 2018. Current tax expense for 2018 kita punya 50.000 yen, lalu deferred tax expense for 2018 kita punya 124.000 yen. Maka income tax expense total for 2018-nya kita punya 174.000 yen. Nah, untuk entry-nya di debit ada income tax expense sebesar 174.000, di debit lagi ada deferred tax asset sebesar 62.400, lalu di kredit ada income tax payable sebesar 50.000, di kredit lagi ada deferred tax liability sebesar 186.400. Sekian presentasi chapter 19 dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan soal jawab untuk E18.2. E18.2, Fundamentals of Revenue Recognition, menanggapi pertanyaan yang terkait dengan pernyataan berikut. 1. Kontrak yang sepenuhnya tidak dilaksanakan adalah kontrak di mana perusahaan tidak mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan atau menerima atau berhak menerima imbalan apapun. Mengapa kontrak ini tidak dicatat dalam akun? Jawabannya, kontrak ini tidak dicatat dalam akun karena kontrak sama sekali tidak berkinerja atau dibatalkan. Kontrak sama sekali tidak bekerja apabila kedua kriteria berikut ini terpenuhi. A. Entitas belum mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. B. Entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun sebagai imbalan atas barang atau jasa yang dijanjikan. Next slide. 2. Kewajiban kinerja adalah unit akun untuk tujuan penerapan standar pengakuan pendapatan dan oleh karena itu menentukan kapan dan bagaimana pendapatan diakui. Apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan ini benar. Dalam hal pengakuan pendapatan untuk suatu kontrak, kewajiban kinerja dianggap sebagai dasar penghitungan pendapatan untuk diakui. 3. Perusahaan Elena membuat kontrak dengan pelanggan dan memberi pelanggan opsi untuk membeli barang tambahan secara gratis atau dengan harga diskon. Haruskah perusahaan Elena memperhitungkan opsi ini? Jawabannya ya, perusahaan Elena harus memperhitungkan opsi ini. Jika diasumsikan pelanggan memenuhi persyaratan barang tambahan secara gratis atau menerima harga diskon,
maka Elena harus memperhitungkannya dengan mengurangi pendapatan yang diakui. Next slide. 4. Harga transaksi umumnya tidak disesuaikan untuk mencerminkan resiko kredit pelanggan, yang berarti resiko bahwa pelanggan tidak akan membayar jumlah yang menjadi hak entitas berdasarkan kontrak. Komentari pernyataan ini. Pernyataan tersebut benar. Resiko kredit tidak tercermin dalam harga transaksi yang diakui pada awalnya. Untuk soal jawab selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya adalah P18.2, alokasi transaction price modification of contract. Berdasarkan revenue arrangement tabel bundle A di P18.1, menanggapi tekanan kompetitif untuk akses internet untuk tabel bundle A. Setelah berjalan 2 tahun dari kontrak 3 tahun, Tablet Tailors menawarkan modified contract dan extension incentive. Layanan kontrak yang diperpanjang serupa dengan yang diberikan dalam 2 tahun pertama dari kontrak. Menandatangani perpanjangan dan membayar 90, yang sama dengan penjualan mandiri paket layanan internet yang telah direvisi. Memperpanjang akses selama 2 tahun lagi untuk sambungan internet. Pelanggan 40 Tablet Bundle A mendaftar untuk penawaran ini. Instruksi yang pertama yaitu yang A, siapkan entry jurnal pada saat kontrak ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2021 untuk 40 kontrak yang diperpanjang. Asumsikan modifikasi tidak menghasilkan file kewajiban kinerja terpisah. Untuk yang B, siapkan entry jurnal pada tanggal 31 Desember 2021 untuk 40 diperpanjang kontrak. Tahun pertama dari kontrak 3 tahun yang direvisi. Perusahaan akan menerima imbalan sebesar harga sendiri untuk perpanjangan layanan dan harga jual sama dengan harga jual sendiri untuk revisi internet service package. Entry jurnalnya adalah yang pertama A, untuk mencatat penjualan 40 perpanjangan kontrak di 2 Januari, yaitu kita menerima cash sebesar 3.600 pada deferred sales revenue 3.600 yang dihasilkan dari 40 dikali 90. Jadi 40-nya ini dari kontrak untuk diperpanjang dan 90-nya itu dari kita bayar kontrak dan pembayarannya. Untuk yang B, untuk mencatat entry jurnal pada 31 Desember 2021 yaitu deferred sales revenue sebesar 1.200 pada internet service revenue 1.200. Jadi 3.600-nya didapatkan dari deferred sales revenue pada 2 Januari, yaitu 3.600 dibagi 3. 3-nya itu 3 tahun given dari soal. Yang berarti kan Desember 2021 ini udah diartikan 1 tahun, maka hasilnya itu 1.200. Sekian presentasi tanya jawab soal dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.